Ternyata alam ini bisa hidup harmonis karena masing-masing tidak mengganggu yang lain. Misalnya matahari berputar di sumbunya di porosnya sendiri, bulan juga begitu, bintang juga begitu. Karena masing-masing itu sudah berjalan, beredar menurut porosnya sendiri-sendiri, maka kehidupan alam itu harmonis. Nah, kesimpulan itu kemudian disimpulkan, oh kalau begitu, dalam kehidupan sosial, budaya pun, kalau manusia ingin hidup harmonis, harus seperti alam itu. Ya, alam besar itu. Apa artinya? Harus masing-masing individu mengurusi individunya masing-masing. Jangan mengganggu individu yang lain. Maka disebut ini nanti ajarannya disebut individualisme. Paham? Kehidupan tentang hidup itu harus individu-individu. Ya. Bahkan nanti dalam hal persaingan, individualisme itu di mana individu yang kuat, nah ini nanti yang punya hak dan wewenang untuk ya memperlakukan yang lain, ya, untuk menindas misalnya. Ya, ini individualisme yang berasal dari naturalisme. Ya, hasil pendidikan alam kemudian simpulkan dan diterapkan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, naturalisme yang kedua itu yang diselidiki alam kecil, jasad manusia misalnya. Oh, manusia ini, tubuh manusia itu kok bisa harmonis ya? Misalnya mau ke kamar kecil, mau ke WC, itu awalnya karena perutnya kekenyangan, ya, kemudian mau ke kamar kecil, mau ke WC. Ini sebenarnya kalau menurut pikiran nggak mau, ya. Ingat bahwa dalam kaitan ini, alam kecil jasadia ini, kan Barat membagi bahwa tubuh manusia itu terdiri dari lembaga-lembaga, ya kan? Ada lembaga kepala, lembaga perut, ya, lembaga bawah perut, lembaga kaki dan sebagainya. Nah, lembaga-lembaga dalam tubuh ini masing-masing punya peran, ya, masing-masing. Kepala, misalnya karena ada otaknya untuk memikir, hati untuk menentukan, ya. Kemudian karena perutnya itu sudah kekenyangan, ya, karena mau buang hajat, maka terjadi di sana adalah ya pertentangan dan sebagainya. Akhirnya nanti mana yang paling kuat dorongannya yang dapat menentukan. Akhirnya karena nggak kuat lagi perutnya misalnya, ya, kemudian otaknya berpikirnya mestinya nggak mau, tapi karena kalau nggak mau nanti malah berak di tempat, wah bahaya ini, ya. Atau kemudian hatinya memutuskan, udah kalau begitu nanti pergi aja ke WC. Ya, akhirnya jadilah pergi ke WC seluruh tubuh ini, karena dorongan yang paling kuat adalah dorongan perut. Ya. Ini contoh. Maka dari penyelidikan alam kecil ini disimpulkan dan dipakai landasan untuk kehidupan sosial budaya. Oh, kalau begitu, kalau manusia, masyarakat ini mau hidup damai, harusnya harus bersifat kolektif. Ini contohnya kolektif. Ya, lembaga perut, lembaga kepala, lembaga bawah perut bersama-sama baru bisa sampai ke WC. Maka nanti fahamnya disebut kolektivisme, ya. Ingat, kolektif ini sama dengan komunal. Ya, komunal. Nah, orang yang berpaham komunal, kolektif, nanti kan ada komunis, ya, komunis dari komunal nih, komunis ini paham juga, paham kebersamaan, karena harus kolektif, orang hidup harus kolektif, nah, harus misalnya gotong royong, komunal, ya. Sehingga nanti dalam hal kepemilikan harta, ya, punyamu, punyaku, punyaku, punyamu. Sehingga nggak ada kepemilikan yang bersifat pribadi individu. Ya. Sehingga nanti individualisme ini berlawanan dengan kolektivisme, ya.
Kalau individual itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tetapi kalau komunal itu kebersamaan. Nah, ini yang jadikan dasar doktrin oleh Barat, bahwa untuk berjuang harus tahu dulu ilmunya. Dasarnya apa? Nah, doktrinnya apa? Doktrinnya yaitu asas pendirian yang kebenarannya tidak pernah disangsikan, diragukan lagi. Apa? Naturalisme. Nah, ini Barat ya. Ini syarat yang pertama adalah harus punya dasar yang kuat. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua harus punya tujuan. Apa tujuannya? Kan harus konkret. Coba apa tujuan Barat tadi? Kaitannya dengan dasar. Ya tujuannya kan ingin mempraktekkan, ingin hidup sosial budaya ini sesuai dengan hukum alam. Ya. Ingin hidup secara individualis atau secara kolektif. Pilihan ini. Kalau Anda sudah individualisnya sudah kuat, nggak mau yang kolektif. Harus punya tujuan. Ya, kata Barat ya. Harus punya tujuan. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya akan dicapai ya. Tujuannya akan dicapai harus jelas. Yang ketiga, kalau naturalisme yang kolektif tadi, untuk mencapai tujuan secara kolektif, secara bersama-sama di masyarakat, maka harus ada penataan. Ya. Maka di sini harus ada penataan. Ya. Penataan. Artinya apa? Semua doktrin, tujuan-tujuan itu ditata atau ada organisasi secara organisatoris. Organisasi. Ya. Jadi perjuang yang akan berhasil itu kalau secara kolektif memang harus terorganisir. Harus ada penataan. Artinya apa? Harus ada organisasi. Ya. Nah, organisasi ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada pimpinannya atau manajernya. Ya. Maka nanti saran yang keempat, harus ada manajemen ya. Harus ada manajemen. Manajemen memanage ya. Harus ada yang memanage ya. Pimpinannya di manajer ya. Sehingga kalau suatu perjuangan yang sudah terorganisir, sudah tertata rapi, tapi kalau nggak ada manajemen, nggak ada teori kepemimpinannya, ya nggak akan jalan. Oleh karena itu, manajemen menjadi syarat. Yang terakhir, harus ada manajemen. Ya, teori kepemimpinan. Ingat dalam teori manajemen ini, bahwa pemimpin atau imam itu tidak boleh ya mengikuti yang dipimpin. Ya. Harus punya policy tersendiri untuk membawa ya kelompoknya ini menuju ini tadi dasar ya, tujuan dan penataan. Jadi imam kan nggak boleh mengikuti makmum, tapi harus makmum yang mengikuti imam. Nah, ini menurut Barat tantangan seperti ini. Ya. Bagaimana dengan Al-Quran? Nah, ternyata saudara-saudara, nah, persyaratan yang diungkapkan oleh Barat untuk suatu perjuangan yang baik itu, ternyata mereka itu hanya mengutip atau kalau kasarnya hanya menyontek atau mencuri dari Al-Quran. Karena Al-Quran, coba perhatikan, harus ada dasar. Sekarang perjuangan bagi mukmin, ingat, ini kalau perjuangan Barat kan untuk mewujudkan kehidupan yang naturalisme, yang individualisme ataupun kolektivisme, kolektif. Ya. Jadi kalau orang Barat itu kalau enggak individu, ya individual, ya kolektifnya, wah, kemudian secara kompak kelompok, dua macam ini. Itu. Tetapi dasarnya apa? Dasarnya tak naturalisme kan, doktrinnya. Nah, kemudian kalau orang yang beriman, nah ini sekarang jawaban ya.
Baik, ini tantangan. Jawabannya ya kita tulis. Ini jawabannya sampingnya aja ya supaya agak sinkron ya. Ini jawabannya. Jawaban Al-Qur'an ya, jawab. Dasar ya. Dasar perjuangan bagi mukmin itu adalah apa? Dasarnya adalah iman. Nah, kalau mukmin dasarnya adalah iman. Apa? Iman. Ingat kemarin apa iman? Pandangan dan sikap hidup. Imannya apa? Imannya harus iman yang hak, yaitu amanu billah, pandangan dan sikap hidup menurut ajaran Allah. Maka iman ini punya doktrin. Apa doktrinnya? Ingat, doktrin adalah asas pendirian yang kebenarannya tidak pernah diragukan atau disangsikan. Maka iman ini isinya adalah doktrin. Apa doktrin? Ajaran Allah. Nah, maka di sini doktrinnya adalah ajaran Allah. Isinya adalah ajaran Allah. Ya, konkretnya kan Al-Qur'an. Ya. Maka bagi mukmin, orang yang mengaku beriman, segala gerak hidupnya itu adalah harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Iman. Iman apa? Isinya adalah ajaran Allah. Ajaran Allah itu adalah suatu asas pendirian yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Sebagaimana nanti ditegaskan dalam Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Ya, ini nanti Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua. Ayat 2 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama Alif Lam Mim. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Nah, kalian hafal mesti. Alif Lam Mim, sementara nggak kita terjemahkan dulu ya. Dzalikal kitabu. Ya, itulah ajaran Allah yang telah dibukukan dalam kitab. Dzalikal kitabu. Apa? Al-Qur'an. La raiba fih. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba fih di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Apa hudan? Sebagai pedoman, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk hidup. Lil muttaqin, bagi mereka atau orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga syarat sebagai dasar, kalau barat doktrinnya naturalisme, maka mukmin adalah iman. Cuma syarat ini nanti kan sudah diputar balik sama barat. Istilahnya saja. Dasar berarti kan sama dengan barat ya. Nah, yang kedua adalah tujuan. Harus punya tujuan. Apa tujuannya mukmin berjuang? Ingat nanti ada Al-Qur'an surat Az-Zariyat ya. Surat yang ke-51 ya, coba. Ayat ke-56. Ya, di sana kan ada Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan apa? Jin dan manusia kecuali agar mereka itu hidup mengabdi menurut ajaranku. Nah, tujuan. Jadi tujuan mukmin ini kan ingin hidup mengabdi. Sehingga mukmin yang hak itu harus mengabdi. Mengabdi itu apa toh? Mengabdi itu segala gerak hidup kita. Dinamisasi kegiatan kita, ucapan, perbuatan, dan keyakinan kita memang harus tadi sesuai dengan ajaran Allah. Itulah pengabdian. Jadi mengabdi itu ya sekarang bukan hanya sekedar menyembah ya. Bukan hanya mengabdi. Maka di sini penekanannya adalah dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan. Berarti apa? Doktrin. Doktrinnya berarti tidak ada keraguan. Ya. Dan tujuannya adalah liyak budun. Bagi mukmin hidup ini suatu pengabdian, mengabdi toh.
Karena Allah tidak mencetak jin dan manusia kecuali agar mereka, manusia dan jin ini, hidup mengabdi. Tapi mengabdinya adalah berpedoman pada Al-Quran. Nah, ini berarti sudah terjawab ini. Barat, Al-Quran ternyata sudah ada. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti harus ada penataan. Nah, penataan. Apa penataan? Harus terorganisir. Harus ada organisasi wadah, ya, yang untuk membina dan menata anggota-anggotanya. Ya. Nanti ada ya dalam Al-Quran ini, misalnya surah Al-Maidah, penataan hidup ini nanti kan disebut apa? Dalam potongan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Nah, di islamadina. Nah, di sini ada islamadina ya. Jadi Islam ini sebagai penataan. Namanya organisasi dari Allah. Jadi siapapun mukmin yang ingin berjuang, ya, berjuang, yaitu menegakkan ajaran Allah, hidup mengabdi menurut ajaran Allah. Kalau secara kolektif sama secara berjamaah lah, baru harus ada wadahnya. Apa itu Islam? Jadi Islam itu, ya, bahasa organisasinya adalah memang Islam itu organisasi, din, penataan. Ya, bolehlah sekarang diartikan agama. Tapi kalau agama itu mengacu pada bahasa Inggris adalah sama ada religi, religius, ya. Religi itu kan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Sehingga kalau agama kemudian dimaknakan bahasa Inggris religi, ya, sebagai agama, maka sebenarnya Islam itu tidak sekedar agama, ya. Karena Islam tidak hanya mengurusi soal-soal yang kaitan dengan spiritual saja, tapi juga dengan fisik, dengan sosial, dengan budaya, kompletlah Islam. Maka Islam adalah suatu penataan. Ya, din, maka disebut dinul Islam kan? Ya. Nah, artinya apa? Allah sudah menegaskan di sini, sudah ada organisasi. Jadi orang beriman itu sudah punya organisasi untuk menegakkan ajaran Allah. Apa itu? Islam. Ya. Nah, maka yang keempat, manajemen, teori kepemimpinan. Ingat, pemimpin itu fungsi utama kan memberikan komando. Ya. Kapan? Ya, anak buahnya harus melaksanakan perintah. Kapan harus meninggalkan sesuatu, meninggalkan larangannya. Jadi manajemen ini adalah seperti halnya timing yang tepat. Kapan anak buahnya harus bergerak, kapan harus melaksanakan perintah. Nah, ini manajemen. Maka nanti dalam Al-Quran disebut itu adalah sa'ah. Ya. Sa'ah, kapan saatnya kita bertindak. Ya. Nanti dalam Al-Quran disebut inna sa'ata atiyatan. Ya. Inna sa'ata atiyatun. Ya. Ukhfiha litujza kullun nafsin ila ma tas'a. Jadi sa'ah ini saatnya pasti terlaksana. Sekarang sa'ah kan diartikan hari kiamat. Ya. Padahal sa'ah ini kan manajemen sebenarnya. Manajemen sa'ah itu satu manajemen dari Allah. Kapan seorang mukmin harus melaksanakan perintah, kapan harus meninggalkan larangannya. Sa'ah. Ya. Maka manajemen pun nanti ada dalam Al-Quran, ya. Coba nanti dicari itu, ya. Inna sa'ata atiyatun, ya. Ukhfiha litujya nafsun kullu nafsun bima tas'a, illa bima tas'a, ya. Nah, sehingga terjawab bahwa syarat berjuang yang baik menurut Barat itu ternyata Al-Quran sudah ada. Kalau begitu, coba Barat yang menjiplak Al-Quran, memutarbalikkan, atau Al-Quran yang tiru-tiru Barat, kan nggak mungkin, ya. Karena apa? Teori ini
dalam bukunya MacIver kan baru tahun berapa ya? 1000 berapa ya? Nah, artinya jauh setelah Al-Quran diturunkan. Sehingga dapat dipastikan Barat ini hanya menjiplak Al-Quran. Nah itu. Oleh karena itu nanti iman juang atau Al-Quran satu iman juang ini adalah suatu usaha. Ya, berjuang menurut mukmin adalah berjuang sama dan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan Al-Quran, satu konsepsi hidup dari Allah menjadi kenyataan. Ya, sehingga iman juang ini benar-benar tujuannya adalah untuk ya menciptakan, mewujudkan. Apa mewujudkan Allah? Mewujudkan ajaran Allah ini tegak dalam kenyataan. Sehingga tidak hanya dalam konsepsi, imajiner. Ya, itulah iman juang. Nah, nanti lebih jauh tentang bagaimana iman juang ini ya akan terjawab pula dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 177. Nah, ini akan kita bahas. Ini jawaban lengkap tentang iman juang. Bagaimana wujud gerak hidup seorang yang beriman atau mukmin dalam menapai kehidupan ini hingga mencapai tujuan. Ya, ingat tujuannya adalah apa tadi? Hidup mengabdi. Sehingga kita menjadi orang yang hidupnya tuh hidup patuh menurut ajaran Allah.